I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delima Zahra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi kuadrat dan menjelaskan fungsi kuadrat pada permintaan. Terima kasih. Pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Selain memiliki variabel dalam fungsi kuadrat juga memiliki komponen lain, yakni koefisien dan konstanta. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk atau rumus sebagai berikut. Fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. A tidak sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terkait, x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan c adalah suatu konstanta. Fungsi kuadrat tidak sama dengan persamaan kuadrat, meski sama-sama memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2, namun dalam persamaan kuadrat berbentuk persamaan. Menjelaskan konsep fungsi kuadrat pada permintaan. Salah satu penerapan dari fungsi kuadrat dalam ekonomi adalah pada fungsi permintaan. Ciri khas dari fungsi kuadrat pada permintaan adalah memiliki nilai A kurang dari 0, sehingga akan memiliki kurva parabola yang terbuka ke bawah ataupun ke kiri. Dan perlu diketahui bahwa kurva yang digunakan pada ekonomi adalah yang terletak pada kuadran 1. Adapun bentuk persamaan fungsi kuadrat pada permintaan disajikan sebagai berikut. P sama dengan AQ pangkat 2 plus BQ plus C, atau Q sama dengan AP pangkat 2 plus BP plus C. Keterangannya, P sama dengan harga produk, Q sama dengan jumlah produk yang diminta, C sama dengan konstanta, A dan B sama dengan koefisien. Kurva fungsi kuadrat pada permintaan. Berdasarkan bentuk persamaan fungsi kuadrat pada permintaan dapat diketahui mempunyai nilai A kurang dari 0, maka bentuk kurvanya adalah parabola yang terbuka ke bawah atau ke kiri, dan perlu diketahui kurva yang digunakan pada ekonomi adalah yang terletak pada kuadran 1. Berikut ini disajikan kurva fungsi kuadrat pada permintaan. Yang pertama yang A, jika persamaan P sama dengan AQ plus BQ plus C, maka parabola terbuka ke bawah. Berikut ini gambar kurvanya. Dan yang B, jika Q sama dengan FP atau Q sama dengan AP plus BP plus C, maka parabola terbuka ke kiri. Berikut ini gambar kurvanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mayangsari, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat mengenai penawaran. Menjelaskan bentuk umum fungsi kuadrat pada penawaran. Salah satu penerapan dari fungsi kuadrat dalam ekonomi adalah pada fungsi penawaran. Ciri khas dari fungsi kuadrat pada penawaran adalah memiliki nilai L lebih besar dari 0, sehingga akan memiliki kurva parabola yang terbuka ke atas maupun ke kanan. Dan perlu diketahui bahwa kurva yang digunakan pada ekonomi adalah yang terletak pada kuadrat 1. Adapun bentuk persamaan fungsi kuadrat pada penawaran disajikan sebagai berikut. P sama dengan AQ pangkat 2 ditambah BQ ditambah C, atau Q sama dengan AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C. Keterangannya, P itu adalah harga dari produk, dan Q itu jumlah produk yang diminta, C itu artinya konstanta, dan A dan B itu koefisien. Kurva fungsi kuadrat pada penawaran. Berdasarkan bentuk persamaan fungsi kuadrat pada penawaran dapat diketahui mempunyai nilai A besar dari 0, maka bentuk kurvanya adalah parabola yang terbuka ke atas atau ke kanan. Dan perlu diketahui bahwa kurva yang digunakan pada ekonomi adalah terletak pada kuadrat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melody Fazrin. Saya akan menjelaskan tentang latihan soal. Selanjutnya yaitu latihan soal. Yang pertama, ada soal tentang fungsi kuadrat pada permintaan.
Jika fungsi permintaan P sama dengan 10 kurang Q kuadrat, gambarkan kurva permintaannya. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, tentukan arah parabola bentuk persamaan fungsi P sama dengan 0 min Q kuadrat, maka parabola terbuka ke bawah. Yang kedua, tentukan jumlah titik potong terhadap sumbu Q dan P. Yang pertama, yaitu mencari titik potong pada sumbu Q, maka P sama dengan 0. P sama dengan 10 min Q kuadrat, maka 0 sama dengan 10 min Q kuadrat. Kemudian faktorkan angka tersebut. Maka akan menemukan angka 2 dan 5. Maka koordinatnya yaitu Q1 sama dengan 2,0 dan Q2 sama dengan min 5,0. Kemudian mencari titik potong pada sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 10 min Q kuadrat, maka P sama dengan 10 min 0 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 10. Maka titik koordinat P yaitu 0,10. Selanjutnya yaitu mencari titik puncak. Rumusnya yaitu Q, P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min 0 per 2 kali min 1, min 0 kuadrat dikurang P kali min 1 dikali 10 per 4 dikali min 1 sama dengan min 0 per min 2, min 0 kuadrat dikurang min 40 per min 4 sama dengan 0, min 40 per min 4. Maka hasil Q, P sama dengan 0,10. Kemudian yaitu gambar parabolanya. Jika titik koordinat dimasukkan, maka akan jadi seperti ini. Soal yang kedua yaitu ada fungsi kuadrat pada penawaran. Jika fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 6Q plus Q kuadrat, gambarkan kurva penawarannya. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, tentukan arah parabola bentuk persamaan fungsi P sama dengan 3 plus 6Q plus Q kuadrat, maka parabola terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah titik potong terhadap sumbu Q dan P. Yang pertama, itu mencari titik potong pada sumbu Q, maka P sama dengan 0. P sama dengan 3 ditambah 6Q ditambah Q kuadrat, maka 0 sama dengan 3 ditambah 6Q ditambah Q kuadrat. Kemudian faktorkan bilangan tersebut. Setelah difaktorkan, kita akan mendapat angka min 1 dan min 5. Maka koordinat Q1 sama dengan min 1,0 dan koordinat Q2 sama dengan min 5,0. Kemudian mencari titik potong pada sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 3 ditambah 6Q ditambah Q kuadrat, jadi P sama dengan Q tambah 6 kali 0 ditambah 0 kuadrat, maka P sama dengan 3 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya yaitu 3. Jadi koordinat P yaitu 0,3. Berikutnya menghitung titik puncak. Rumusnya yaitu Q, P sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan min 6 per 2 kali 1
min 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 3 per 4 kali 1 sama dengan min 6 per 2, min 36 dikurang 12 per 4 sama dengan min 3, min 48 per 4. Maka hasilnya yaitu min 3, min 12. Kemudian yaitu gambar parabolanya. Jika titik koordinatnya dimasukkan, maka akan jadi seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.